Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Marilah kita ucapkan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita berada di ruangan SMA Negeri 2 ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang satu apapun. Itu semuanya adalah berkat dari Sang Pencipta. Untuk itu marilah kita satukan hati, pikiran, badan kita berada di satu tempat, fokus kepada Sang Pencipta. Kita mohon agar kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan nantinya bermanfaat bagi kita semua. Kita awali dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan Sang Pencipta mengabulkan doa dan permohonan kita. Kita lanjutkan dengan kegiatan selanjutnya. Sebelum kita membicarakan atau berdiskusi di pagi hari ini, terlebih dahulu kita buat kesepakatan kelas supaya proses kegiatan hari ini nanti sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu, sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu. Untuk itu saya minta pendapatnya supaya kita bisa disepakati bersama. Kira-kira apa Ibu kesepakatan kita yang pertama? Ya, Bu Ulan apa? Berani berpendapat. Berani berpendapat atau aktif. Yang lainnya? Ya, silakan Ibu Rosi. Fokus kegiatan sampai selesai. Fokus ikut kegiatan sampai selesai. Yang lainnya utarakan supaya kita nanti enak berdiskusi. Monggo Ibu, sampaikan Bapak apa yang Bapak inginkan dalam proses diskusi pada hari ini. Baru 2 loh, berarti 2 orang yang mengutarakan, tapi mudah-mudahan menjadi perwakilan. Boleh enggak kalau Bapak Ibu minum gitu? Boleh ya? Boleh, biar agak santai. Nomor 3, boleh minum. Boleh minum dalam kurung santai tapi serius. Yang lainnya masih ada? Ada loh yang perlu kayaknya tambahan. Monggo Bapak Ibu. Jaga kebersihan ruangan. Jaga kebersihan. Ada lagi, masih ada yang kayaknya sangat perlu. Saling
Ya, toleransi, saling menghargai. Saya tambah kayaknya yang lebih penting, disiplin atau tepat waktu. Benar Bapak Ibu? Disiplin atau tepat waktu. Oke, inilah kesepakatan kita. Yang pertama, berani berpendapat. Jadi silakan Bapak Ibu menyampaikan unek-uneknya pendapatnya. Yang kedua, fokus mengikuti kegiatan sampai selesai. Yang ketiga, boleh minum, artinya santai, tapi kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Yang selanjutnya, jaga kebersihan. Bersih itu modal dari suasana kelas yang nyaman. Yang selanjutnya, saling menghormati. Jadi nanti kalau ada teman yang berbicara, tentu yang lainnya siap menjadi pendengarnya. Dan yang keenam, disiplin. Oke. Kita mulai bersama. Aksi nyata modul 1.2, Diseminasi budaya positif, oleh Diana Mariati, guru SMA Negeri 2 Nangapino, calon guru penggerak angkatan ke-11. Sebelum kegiatan hari ini terlaksana, tahapan-tahapan itu perlu kita lakukan. Yang pertama kali saya lakukan adalah berkoordinasi atau diskusi dengan Bapak Wakil Kepala Sekolah di bidang kurikulum. Kenapa harus dengan bagian kurikulum? Pertama, jalannya proses belajar mengajar di sekolah itu terjadi baik dan tidaknya, salah satu terletak pada tanggung jawab seorang wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Selanjutnya, saya berdiskusi dengan teman sejawat untuk mendapatkan masukan dan dukungan supaya kegiatan berjalan dengan baik dan terlaksana sesuai harapan. Yang terakhir, saya harus bertemu dan berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah, karena Kepala Sekolah adalah penanggung jawab terbesar dan tertinggi pada suatu lembaga pendidikan. Itulah langkah-langkah yang terlebih dahulu harus saya lakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, Ki Hajar Dewantara itu Bapak Pendidikan Nasional. Beliau punya visi untuk pendidikan Indonesia. Kalau yang dulu emangnya bukan visi Bu. Pendidikan yang sudah kita lakukan tidak seperti yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Karena apa? Pendidikan yang sudah berjalan rata-rata berfokus kepada guru. Jadi kita sebagai guru, kita yang banyak mendominasi proses belajar mengajar. Sedangkan harapan dari Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, beliau mengatakan seorang guru, seorang pendidik itu tugasnya hanya menuntun, mengarahkan. Tuntunan yang kita lakukan sesuai dengan bakat, minat, kodrat alam, dan kodrat zaman.
Jadi kita ngajar Bapak Ibu nggak lagi sesuai dengan kemauan kita, tapi harus lihat bakatnya anak. Dan kita jangan suka ngomong begini, waktu zaman dulu nggak begitu, anak-anak itu harus nurut kita. Itu dulu Bapak Ibu. Sekarang beda zamannya. Anak-anak sudah tidak mau lagi dipaksa. Maka dari itu kita hanya menuntun, mengarahkan, dan mengantarkan mereka sampai pada titik kesuksesan mereka. Setelah mereka sukses, tentu dia akan bahagia, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Itulah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Budaya positif. Bapak Ibu, mohon siapa kira-kira yang tahu atau berikan contoh budaya positif, monggo. Yang mau ada hadiah, ya silakan. Mic-nya ada lagi. Oke, terima kasih. Baik Ibu Diana, saya akan mencoba menjawab. Ini yang saya tahu aja ya Bu ya, sebagai guru biasa. Ya, budaya positif itu budaya yang positif yang harus kita lakukan dimanapun kita berada. Kalau di sekolah, salah satu contoh budaya positif itu seperti yang barusan Ibu tulis di papan itu, membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Itu yang saya tahu ya Bu. Terima kasih Ibu Ulan, silakan Bapak Edi. Baik, terima kasih buat waktu dan kesempatan. Budaya positif. Saya langsung ke pokok Bu ya. Salah satu contoh di sekolah yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian tepat waktu. Kemudian disiplin, kemudian kerapian. Mungkin itu bentuk-bentuk budaya positif. Mungkin banyak yang lain. Kawan-kawan mungkin mau menambahkan, silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Monggo Bapak Ibu yang lainnya, silakan. Terima kasih Ibu. Budaya positif kalau menurut saya adalah budaya yang baik yang kita terapkan kepada peserta didik, yang mana efeknya itu akan memberikan hal yang membuat ke arah yang menjadi lebih baik. Contohnya sangat sederhana, bila bertemu dengan guru bertegur sapa ataupun menjaga norma sopan santun. Seperti itu Bu. Terima kasih pada Ibu Siti Arpani. Silakan Ibu Angel. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah yang berdampak baik pada siswa itu salah satunya adalah guru itu juga belajar untuk mendengarkan siswa. Berarti bukan hanya guru yang ingin didengarkan, karena itu juga bisa membangun pendekatan antara guru dan siswa untuk lebih mudah saling memahami apa kebutuhan siswa. Selain belajar untuk mendengarkan, budaya positifnya juga yang harus dilakukan oleh guru itu biasanya belajar untuk lebih sabar menghadapi siswa. Apalagi sekarang kan guru juga tidak boleh kasar kepada siswa, karena itu membentuk kepribadian mereka juga dampaknya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Angel. Itulah Bapak Ibu budaya positif yang sudah Bapak Ibu sebutkan. Sudah cukup banyak dan itu sudah kita lakukan di sekolah kita. Terima kasih sudah memberikan jawaban, sudah menjelaskan. Silakan kita lanjutkan lagi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal.
ilustrasi guru mengontrol murid. Mohon gimana guru mengontrol murid? Mungkin ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan, silakan. Kita biasa tolong cuci WC, tolong cuci kamar mandi. Nah, itu biasa yang kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Pada dasarnya sebenarnya kita bukan untuk yang seperti itu. Boleh lanjutkan yang kedua. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Bu, menurut kita menganggap bahwa perbuatan yang positif itu akan selalu menghasilkan yang positif. Rupanya juga tidak. Silakan Bu. Selanjutnya, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bu, kita sering begini. Gara-gara kamu, saya dimarah oleh Bapak Kepala Sekolah. Kata-kata tersebut, kalimat tersebut itu merupakan pembuat orang lain itu bersalah. Kita menjustis bahwa kamu bersalah. Lanjut Bu. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bu, kita ini kan orang dewasa. Jadi kita menganggap diri kita berhak memaksa murid. Ya, yang selama ini kita seperti itu. Tapi mudah-mudahan nanti kita ke depan tidak lagi punya sifat-sifat yang memaksa. Nah, stimulus respon, teknik kontrol. Bapak Ibu, yang pertama, realitas kebutuhan kita itu sama. Kita menganggap selama ini bahwa kita punya kebutuhan yang sama. Kenyataan sekarang tidak seperti itu. Realitas kita punya kepentingan yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang lain. Pada dasarnya kita tidak akan mampu dan tidak akan bisa merubah orang lain. Bapak Ibu boleh berdiri. Ya, silakan. Bapak Ibu berhadapan dengan temannya 10 kan? Ya. Satu orang tangannya digenggam kuat-kuat. Usahakan jangan sampai dilepaskan oleh temannya. Ya, yang sebelah berusaha melepaskan, yang sebelah menggenggamkan tangannya. Yang berusaha membuka sekuat tenaga, bukalah supaya tangan teman kita terbuka. Tetapi yang merasa dibuka tangannya, usahakan semaksimal mungkin jangan pernah terbuka. Kita hitung 1, 2, mulai. Silakan. Buka. Silakan. Ayo. Ayo coba kerahkan kemampuanmu dengan berbagai cara. Ayo. Ada yang berhasil? Ya, terima kasih Bapak Ibu, duduk kembali biar tidak terlalu penat. Silakan Bapak Ibu, siapa yang ingin menjelaskan kira-kira? Yo, biar kita tidak tegang. Ya, silakan Ibu Arfahni. Apa yang sudah kita lakukan tadi menggambarkan sesuatu.
tadi ada perumpamaan lah gitu Ibu ya, kita dengan mencoba, tadi kan saya mencoba menggenggam teman sebelahnya untuk Ya. coba membuka. Berpegang teguh dengan apa yang kita punya, kita tidak mudah diombang-ambing oleh apapun kejadian ataupun peristiwa yang di luar sana. Kita tidak mudah untuk digoyahkan. Itu kalau menurut saya Bu. Jadi kita tetap berpedoman teguh dengan apa yang kita pahami ataupun yang kita pegang. Itu kira-kira menurut saya seperti itu Bu. Baik, terima kasih Bu Siti Arfahni. Silakan yang lainnya Ibu Mira. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Kalau yang saya dapat dari Geos tadi Ibu, salah satunya sama seperti yang Ibu Arpani katakan, kalau di sisi yang menggenggam itu berarti kan kita harus mempertahankan sekuat mungkin dari pihak luar lah istilahnya. Itu kalau dari yang menggenggam. Tapi kalau dari yang melepaskan, itu yang saya pahami bahwa tidak segala hal itu bisa kita kontrol atau paksakan. Jadi ada beberapa hal yang memang seperti tadi, kalau tangannya kuat menggenggam memang tidak bisa kita lepaskan atau tidak bisa kita buka dari genggamannya, seperti itu Ibu. Terima kasih. Silakan Pak Edi. Ini poin yang ke mana Bu? Boleh berdiri Pak Edi Kita biar segar. Nah, Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita tadi ya. Yang itu kan? Yang dari ya silakan. baik, menurut pendapat saya, satu orang tadi kan menggenggam Bu ya. Kemudian ada satu orang juga berusaha untuk membuka. Nah, kadang-kadang begini, terhadap satu masalah, tidak semua orang kan berpandangan sama Bu. Nah, kadang-kadang kita ini suka memaksakan orang untuk percaya apa yang kita percaya ya. Nah, tetapi ada juga kadang orang pribadinya memang mudah cepat terpengaruh percaya. Ada juga orang memang tidak bisa kita paksakan untuk sama dengan pendapat kita Bu. Mungkin seperti itulah kira-kira ya. Ya, terima kasih Pak Edi. Mohon tepuk tangannya untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, memang pinter-pinter semuanya ya. Itulah tadi kira-kira ya filosofi dari kita menggenggam tangan. Kita sebagai guru tidak akan mampu mengendalikan, mengontrol anak sesuai dengan kemauan kita. Anak punya kemauan, punya kepribadian. Tugas kita apa? Kembali kepada filosofi Ki Hajar Dewantara, hanya menuntun. Terus murid juga dia akan berusaha. Kalau kita kontrol, dia akan berusaha. Makin kita kuat mengontrol mereka, makin dia kuat juga menegak prinsip. Nah, kalau kita pahami itu sebagai guru, nanti kita insya Allah akan berubah cara kita memperlakukan anak. Ya, kemudian stimulus yang terakhir saya senang itu model berpikir menang atau kalah. Ini kita, tapi yang sebenarnya kita diharapkan untuk berubah cara berpikir dan menyelesaikan masalahnya, menang dan menang. Tidak ada satupun yang dirugikan, tidak ada satupun yang dikecewakan. Itulah kira-kira pengertian dari stimulus respon dan teori kontrol. Next Bu. Makna disiplin. Minta lagi, berdirilah biar agak seger. Tapi kayaknya yang berdiri semuanya ya, yang jawab aja dulu. Nah, monggo yang jawab silakan. Makna disiplin. Bapak Ibu lagi kan, kalau Bapak Ibu yang berbicara, apa yang saya mau sudah dapat, bukan saya yang menjelaskan. Ya, silakan Ibu Ratna, monggo. Makna disiplin.
Ya, terserah. Makna kata disiplin. Disiplin itu adalah merupakan kebiasaan. Kebiasaan yang kita lakukan setiap saat, setiap hari, maka terjadilah yang namanya disiplin. Disiplin itu terjadi jika kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu bermanfaat untuk kita sendiri dan orang lain. Kemudian bisa dicontoh oleh orang lain. Untuk menerapkan disiplin ini tidak mudah karena banyak godaannya. Terkadang kita berpikir saya sudah disiplin tapi tidak dihargai, mending saya tidak disiplin. Nah, jika kita teguh dengan pendirian kata disiplin, saya adalah saya, mereka adalah saya, maka kita akan tetap menjalankan yang namanya disiplin kapan dan dimanapun, mau dihargai ataupun tidak dihargai, karena itu adalah bentuk kepribadian diri kita sendiri. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ratna sudah menjelaskan makna disiplin. Next, Bu. Ya, nilai-nilai kebajikan universal. Profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, gotong royong, berkebinekaan global, dan kreatif. Itulah profil pelajar Pancasila yang harus kita terapkan kepada murid-murid kita. Kira-kira nilai kebajikan apa saja? Itu ada yang perlu Bapak Ibu isi sesuai dengan kenyataan di sekolah kita. Apa sih nilai kebajikan yang sudah ada? Silakan. Satu orang boleh satu, nggak usah banyak-banyak ya. Silakan Ibu Mira, berdiri Ibu Mira. Satu, silakan. Jadi kita pilih satu yang sudah diterapkan di sekolah seperti itu ya Bu ya. Iya. Kalau menurut saya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia Bu. Ya. Sudah diterapkan di sekolah kita. Terus kira-kira ada apa lagi yang menurut Ibu Mira sudah kok diterapkan di sekolah nih selain yang tertulis di depan? Nah, Oh jadi pilihnya lebih dari satu boleh ya. selain Kalau yang sudah ada di depan. itu yang pertama, kemudian yang kedua gotong royong. Boleh, gotong royong ada di Ya, depan. seperti kerja bakti kan dan sebagainya. Kerja bakti. Kemudian kreatif. Kreatif juga sudah diterapkan di sekolah kita. Iya. Seperti biasanya kan kalau ada kegiatan-kegiatan, ada inovasi-inovasi dari teman-teman ataupun anak-anak, itu menurut saya termasuk ke dalam kategori kreatif. Mungkin itu sih kalau dari Ya, saya. terima kasih kepada Ibu Mira. Kita beri aplaus untuk Ibu Mira. Lanjutnya silakan. Mohon izin Bu. Oh, izin monggo Ibu Ulan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Itu kan yang nilai-nilai kebajikan universal yang sudah biasa kita harus kita ingat selalu, ada yang di profil pelajar Pancasila yang sudah Ibu slide-kan di situ, yang sudah Ibu tulis di slide itu. Kemudian yang di bolong-bolongnya itu, yang di biru-biru itu ya Bu, itu ada nilai-nilai lain mungkin seperti itu ya Bu ya. Oke, baik. Yang mungkin menurut saya ada lagi nilai-nilai kebajikan universal yang memang harus kita terapkan atau sampaikan pada siswa-siswa. Yang pertama mungkin jujur. Jujur Jujur. ya. Kemudian berikutnya saling menghargai. Oke. Nah, terima kasih. Dua, jujur dan saling menghargai. Ya, Pak Edi dulu. Oke, tambahan 1-2 poin ya biar giliran. Ya, Yang selanjutnya rasa tanggung jawab, rasa tanggung jawab. integritas mungkin, integritas juga ya. Apa lagi? Mungkin 2 aja bagi-bagi. Terima kasih Pak Edi. Ibu Hot Mauli, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya hanya mau mengisi
mengisi menambah saja ya Bu Dwi. Pertama yang bisa saya terapkan juga untuk siswa itu toleransi. Toleransi, mantap. Teman. Terus yang kedua tadi gotong royong sudah. Sepertinya itu saja Bu Dwi. Baik, terima kasih untuk Ibu Mauli. Toleransi ini adalah fondasi untuk kita hidup berrukun. Ya. Silakan Ibu Yosi, berdiri Ibu Yosi, biar darah kita lancar. Baik, terima kasih Bu Dwi. Yang saya tambahkan untuk nilai-nilai kebajikan di sekolah kita, yang pertama menurut saya itu kekeluargaan. Kekeluargaan. Ya, di mana kita semua sebagai anggota sekolah ini yang terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda, kita harus memiliki rasa kekeluargaan. Dengan begitu kita bisa maju bersama, membangun bersama. Kemudian yang kedua, kalau menurut saya percaya diri. Jadi guru maupun muridnya harus percaya diri untuk menunjukkan bakat dan kemampuannya. Itu saja. Terima kasih kepada Ibu Yosi. Tepuk tangan untuk Ibu Yosi. Yang lain masih ada mungkin Ibu Siti Armani, silakan. Baik, saya akan menambahkan sedikit untuk nilai kebajikan universalnya, yaitu saling percaya. Saling percaya. Yang selanjutnya itu kejujuran dan kasih sayang dengan baik sesama teman, dengan guru, juga kasih sayang untuk diri sendiri dengan cara menjaga kebersihan, kesehatan diri, hal-hal yang baik tadi akan kita terapkan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan lancar dan hasilnya yang kita inginkan hasil yang positif. Sekian Bu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Masih ada lagi atau sudah cukup? Cukup. Yuk kita lihat. Nilai-nilai kebajikan universal yang ada di sekolah kita. Menghargai. Ini sudah kita terapkan di sekolah kita, bahwa kita hidup berdampingan dengan orang lain tentu harus punya rasa saling menghargai. Yang selanjutnya kerjasama. Hidup kita nggak mungkin bisa menyelesaikan suatu masalah atau pekerjaan tanpa ada bantuan orang lain. Itu sudah pasti, namanya kerjasama ya. Sangat penting untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Peran yang sangat kita perlukan adalah kerjasama. Yang selanjutnya tanggung jawab. Sebagai guru kita punya tanggung jawab terhadap murid-murid yang mereka sudah diserahkan oleh orang tua. Mereka sudah 100% percaya kepada kita. Maka dari itu kita harus bisa menerima amanah daripada orang tua dengan cara tanggung jawab kita terhadap murid-murid kita. Sopan santun, insya Allah sopan santun sudah kita terapkan. Jika kita bertemu sesama guru, kita senyum, itu sudah lumrah dan biasa. Tapi apakah kita sudah mampu menerapkan? Jika kita bertemu dengan anak murid, kita dulu yang senyum, kita dulu yang nyapa, walaupun kita sudah lebih tua dari mereka. Karena contoh, guru itu contoh. Kalau kita ketemu anak murid cemberut aja, serem, nanti muridnya tidak mau ketemu sama ibu itu, gitu ya. Kemudian peduli itu udah sering kita lakukan di sekolah dengan cara jika ada salah satu murid kita yang kena musibah, nah biasanya kita gotong royong untuk membantunya, walaupun bantuan itu mungkin tidak seberapa bagi kita, namun bagi orang yang memerlukan kebutuhan itu, bantuan
kejujuran itu sangat berarti. Yang selanjutnya toleransi. Hidup kita di SMA Negeri 2 ini majemuk. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Batak, dari berbagai suku, budaya, agama lengkap ada di SMA Negeri 2. Kalau kita tidak punya jiwa toleransi, maka kehidupan kerukunan di SMA 2 tidak akan tercapai. Selanjutnya tekun dan rajin. Tekun ini untuk kita guru, insya Allah guru di SMA Negeri 2 tekun semua dalam mengajar, rajin semua dalam mengajar, karena hampir setiap hari hampir tidak ada kelas yang kosong ya. Kita sudah berusaha untuk jadi guru yang rajin. Selanjutnya yang paling saya titik beratkan di sini rendah hati Bapak Ibu. Kalau kita seorang guru punya rasa angkuh, kita punya rasa bahwa saya lebih dari segalanya, saya lebih pintar dari guru yang lain, itu akan menular pada murid-murid Bapak Ibu. Sikap kita. Makanya perbuatan kita itu cermin dalam hati. Kalau hati kita jelek, hati kita angkuh, penampilan kita pun akan tercerminkan. Gitu. Silakan Ibu next. Nah, ini contoh disiplin positif siswa mandiri dalam mengerjakan tugas. Jadi mudah-mudahan ke depannya siswa kita enggak lagi dalam tekanan kita sebagai guru. Ya, belajarnya dengan menumbuhkan rasa tanggung jawab sehingga dia punya rasa kemandirian, ingin belajar. Yang selanjutnya sebelahnya ini, siswa itu mau berkolaborasi dengan guru walaupun tidak pada jam pelajaran guru tersebut. Contoh, mungkin ada hal yang ingin dikomunikasikan, dia punya masalah di rumah, dia akan berani menyampaikan jika kita sebagai guru sudah menyiapkan diri kita untuk mendengarkan mereka. Insya Allah dengan cara kita siap menjadi pendengar, murid itu lambat laun dia akan punya rasa mandiri. Next Bu. Teori motivasi, hukuman dan restitusi. Ini salah satu budaya positif Bapak Ibu. Saya tanya dulu, siapa yang mau menjelaskan apa itu motivasi? Silakan. Motivasi Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah lesu. Tadi saya janji loh. Tadi ya yang jawab mau saya kasih hadiah, tapi tadi ya ini enggak lagi. Baik, terima kasih. Saya mencoba menjawab untuk apa yang Ibu tanyakan tadi, yaitu motivasi. Motivasi itu menurut saya dorongan ya Bu ya, semangat, penyemangat diri, seperti itu. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Wulan. Ibu Haut Mauli, silakan. Kalau motivasi menurut saya suatu dorongan yang berasal dari diri sendiri sehingga kita melakukan suatu tindakan yang membuat kita melakukan tindakan itu saja. Terima kasih Bu Mauli. Motivasi adalah tindakan atau dorongan untuk melakukan sesuatu. Terima kasih. Menurut saya motivasi itu sama sebuah dorongan atau dukungan
yang bisa berasal dari diri kita sendiri maupun di luar diri kita sendiri. Ya, motivasi ini biasanya juga biasa sangat berpengaruh besar itu dari luar, seperti kita memberi motivasi kepada murid, dan itu juga akan membawa pengaruh yang positif. Ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rosi. Tepuk tangan untuk kita semua. Kayaknya Bapak Ibu ini sudah mulai lesu. Ini nggak lesu nanti Bu. Yang kedua, apa itu hukuman? Masih silakan. Hukuman, karena ini penting sekali kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang pendidik. Ya, Ibu Mira. Baik, hukuman kalau menurut saya pribadi Bu itu sanksi. Biasanya sanksi yang diberikan karena suatu tindakan. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk Ibu Mira. Yang terakhir, masih ada? Ya silakan Ibu. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Bu Mira bahwa hukuman itu adalah sebuah sanksi, dan yang ingin saya tambahkan, sanksi di sini dalam sebuah hukuman itu memberikan efek sebagai perubahan sikap dari seseorang yang awalnya tidak baik menjadi baik begitu. Jadi hukuman berdampak positif begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Angel. Yang terakhir ini Bapak Ibu, apa itu restitusi? Kalau motivasi kita udah sering dengar. Hukuman apalagi kita bukan lagi sering dengar tapi sering melakukan. Sekarang apa itu restitusi? Monggo. Ya, silakan. Pak Edi semangat. Restitusi itu kalau dihukum ya, cuma saya tidak tahu dari sekolah itu. Yang saya ingat itu dalam bentuk ganti rugi biasanya. Ganti rugi terhadap korban. Itu biasanya sih kalau restitusi itu. Ya, terima kasih kepada Pak Edi. Nanti kita bahas ke selanjutnya apa itu restitusi. Lanjut Ibu. Ya, motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, rupanya kita ini punya motivasi, punya kelakuan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Siapa yang mau memberikan contoh? Silakan Bapak Ibu. Kayaknya sudah mulai agak lesu. Berdiri loh Bapak Ibu. Yuk, kita main dulu Kita main dulu. Saya mau bercerita, nanti Bapak Ibu lanjutkan sampai terakhir. Pak Ari, monggo ke depan Pak Ari. Jadi nanti setelah saya Ibu Molly, setelah Ibu Molly langsung ceritanya, pokoknya sampai asik supaya Ibu Pak gak lesu lagi. Pada suatu hari saya jalan-jalan di pasar, mata saya melanglang ke arah yang tidak menentu. Hati saya terkejut, berdebar, bagaikan ada getaran listrik yang sangat besar mengalir di tubuh saya, karena mata saya menatap sang mantan. Silakan lanjutkan. Sang mantan
Ibu Moni sudah pasti punya mantan. Lanjutkan itu, atau siapa dulu boleh? Ceritanya ya. Iya, lanjutkan cerita tadi. Hatiku berbunga-bunga pada saat itu mengingat masa lalu. Tapi karena saya sadar bahwa saya sudah punya suami dan punya anak, akhirnya saya abaikan lagi. Anggap saja tadi sebagai intermission. Ya lanjutkan, selanjutnya langsung, jangan terputus. Mantan adalah bagian dari masa lalu yang indah dikenang namun harus dilupakan. Karena mantan adalah bagian-bagian yang harus kita tinggalkan dan kita lupakan. Kedepan kita harus memikirkan tentang kehidupan yang lebih baik lagi, supaya jangan terjebak hanya karena mantan, karena kehidupan akan berhenti. Lanjutkan. Mantan belum kesampaian. Mantan adalah masa lalu yang harus kita tinggalkan. Menyongsong masa depan harus segera move on. Belum pengalaman dengan mantan, Pak Ari. Tetapi apalah daya, saya tetap tidak bisa melupakan mantan itu karena barang yang dia kasih masih ada sama saya. Iya. Yaitu mobil Ferrari. Dapat mobil dari mantan. Pengen balikan, cuman benar dia udah punya pasangan, sayanya yang belum. Lalu ya gimana ya? Mantan bisa dikategorikan alumni. Baiknya kita reuni aja. Ya. Awalnya saya tidak bisa melupakan mantan, tetapi setelah saya pikir-pikir, karena dia sudah punya pasangan, saya ajak reuni dan saya menjalin hubungan baik sebagai teman dengan dia. Iya, lanjut. Ibu Mira. Setelah mengenal masa lalu dengannya, saya pun berbalik agar tidak bertegur sapa. Tapi baru beberapa langkah dia pun menegur saya. Bagi saya mantan itu musuh. Dia berangkat, saya musuh. Mantan adalah musuh, kata Pak Andre Taulani. Pak Edi mau menyambung? Apa itu mantan bagi Pak Edi? Mantan itu sesuatu yang pernah singgah di hati, tetapi tidak kita miliki, gitu ya. Nah, tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Seru kalau udah bercerita mantan. Kalau saya, buat mantan saya tidak bisa melupakan saya dengan cara, walaupun kita saling memiliki, namun di hatimu tetap ada aku. Jadi dia tidak mudah untuk melupakan. Itu. Terima kasih Bapak Ibu, itu intermezzo saja supaya kita agak seger. Seger nggak Bapak Ibu? Kayaknya yang mau seger mau bergerak-gerak ya. Nah, nantilah kalau mau bergerak-gerak. Kita lanjutkan dulu ya. Yang pertama Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini anak-anak kita punya perilaku yang seperti itu sangat banyak Bapak Ibu. Contoh, tadi saya udah praktekkan. Siapa yang mau jawab dikasih hadiah. Menginginkan nomor 2 ini, imbalan dari orang lain, maka kita mau melakukan. Nah, terus yang satu lagi, dia menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Saya murid melakukan sesuatu, tapi untuk apa? Menghindari hal yang tidak nyaman.
Contohnya dihukum guru, saya harus pergi ke sekolah pagi-pagi, saya jangan terlambat. Karena apa? Kalau terlambat dihukum. Hukum nyaman enggak Bapak Ibu? Tidak nyaman. Maka anak berbuat, anak pergi ke sekolah dengan waktu lebih awal hanya karena supaya tidak dihukum. Tuh, menghindari sesuatu yang tidak nyaman. Itu banyak kita seperti itu. Termasuk kita guru. Berangkat awal lah, kalau keterlambat nanti ditegur Bapak Kepala Sekolah. Nah, itu ya. Nih, perilaku manusia. Nah, yang terakhir nih, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang kita inginkan dari ketiga perilaku tersebut adalah yang terakhir. Ya. Anak mau melakukan sesuatu tapi dengan dasar kesadaran sendiri tanpa ada embel-embel imbalan dari orang lain atau menghindari hukuman dari orang lain. Next, hukuman dan penghargaan. Tadi hukuman sudah. Yuk, siapa yang mau apa itu penghargaan? Silakan. Setiap hari kita dengar apa itu penghargaan. Setiap ada acara kita dengar dapat hadiah. Pada seseorang, contohnya kita sebagai guru kepada siswa, ya seperti yang saya lakukan biasanya ketika di kelas, biasanya anak itu ibaratnya karena mengumpulkan tugas tepat waktu, biasa saya berikan reward. Reward itu bisa berupa pujian, bisa juga berupa bentuk material. Itu saja. Ya, terima kasih Bu Mauli telah menjelaskan apa itu penghargaan. Ada yang lainnya? Silakan. Penghargaan Ibu Mira Lianti. Baik, kalau menurut saya penghargaan itu bentuk apresiasi, Bu. Jadi penghargaan itu bisa dalam bentuk benda atau dalam bentuk pujian juga. Jadi kalau menurut saya arti dari penghargaan adalah apresiasi atas suatu tindakan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mira. Ya, sekarang kita lanjutkan konsekuensi. Ya, penghargaan hukuman kita tadi sudah paham apa itu hukuman, apa itu penghargaan. Sekarang lanjut apa itu konsekuensi. Silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih mencoba untuk menjawab tentang hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu bersifat satu arah, Bu. Jadi hukuman itu hanya diberikan kalau di sekolah hanya guru yang menghukum siswa. Sedangkan konsekuensi itu dua arah. Jadi ada timbal balik. Jadi disepakatinya itu oleh siswa juga, nggak hanya oleh guru memberikan hukuman, tapi guru itu bertanya pada siswanya. Terus siswanya memberikan pendapat. Seperti misalnya contoh, kamu tidak mengerjakan tugas. Kalau hukuman, kamu akan saya kasih nilai 0, seperti itu. Tapi kalau konsekuensi ada timbal balik dua arah tadi, kamu mau nggak mengerjakan tugas? Gimana ya mau? Seperti apa nanti? Nah, saya dihukum aja, Bu, cuci WC. Nah, siswanya seperti itu. Jadi ada dua arah seperti itu, Bu, menurut saya. Terima kasih Ibu Wulan. Silakan ada yang lain? Masalah konsekuensi. Oke, kalau sudah cukup, kita lanjutkan dengan restitusi. Ya, tadi restitusi sudah dijelaskan oleh Pak Edi. Monggo, ada yang mau memberikan penjelasan apa itu restitusi? Ibu Wulan lagi. Menambahkan aja ya, Bu. Ini adalah sebuah cara yang diberikan kita sebagai guru kepada siswa
untuk mereka bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, di hukuman dan konsekuensi ini memang sudah kita terapkan, ya kan, dalam kegiatan kita sehari-hari di sekolah. Sedangkan restitusi ini memang baru ya Bu ya. Restitusi ini adalah hal baru yang kalau kata Pak Edi tadi ada hubungannya dengan dunia hukum. Padahal di sekolah ternyata ada juga yang namanya restitusi. Nah, restitusi di sini adalah kondisi, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi restitusi ini kita menyadarkan siswa pada kesalahannya, kemudian mencari solusi dari kesalahannya tersebut dan bagaimana seharusnya nanti dia menjadi apa, seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Wulan. Kayaknya sudah jelas semua Bapak Ibu, apa itu hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Next Ibu. Hukuman dihukum oleh penghargaan. Bu, judulnya sudah ngeri ya Bu. Seharusnya hukum itu tidak enak, dihukum. Tapi kok di situ penghargaan ya? Nah, dihukum oleh penghargaan. Sedangkan selama ini kita selalu memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi, baik di bidang akademik, olahraga, ataupun seni. Tapi kok di situ dikatakan menghukum? Ada yang bisa ikut bantu saya? Silakan. Ya, Ibu Angel. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mengapa di depan dikatakan bahwa penghargaan sama dengan menghukum seseorang? Karena ini bisa diambil contoh pada saat pembelajaran di kelas, pada saat guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab atau aktif di kelas, dengan imbalan mereka akan diberikan penghargaan. Secara berlarut-larut, kebiasaan tersebut akan membentuk kepribadian siswa bahwa dengan aku menjawab, aku akan mendapatkan penghargaan. Di saat guru tidak memberikan penghargaan, maka siswa akan malas dan tidak mau lagi untuk aktif di kelas karena mereka merasa buat apa saya menjawab atau aktif di kelas kalau saya tidak mendapatkan penghargaan. Jadi penghargaan ini mematikan karakter siswa atau kreativitas siswa seperti yang dikatakan di depan. Penghargaan juga sama dengan menghukum seseorang. Terima kasih. Terima kasih Bu Angel, sangat baik penjelasannya. Ada yang mau nambahkan Bapak Ibu, monggo. Ada atau kita lanjutkan? Oh, ada Ibu Rosi. Baik, terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Menurut saya dihukum oleh penghargaan. Di sini kalau dalam dunia pendidikan, dihukum ini perlu kita perhatikan. Apabila kita menghukum siswa yang melanggar peraturan, itu kita harus hukum dengan tindakan yang benar, dengan tindakan belajar yang benar, agar tidak mematikan potensi siswa itu sendiri. Contohnya begini Bu, misalnya di saat di kelas siswa ini misalnya mengantuk, lalu kita kasih hukuman, kita kasih dia sebuah pembelajaran agar dia tidak mengantuk dan itu agar berguna bagi dia. Gitu. Terima kasih Ibu Rosi. Next Ibu. Restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Kita tadi sudah tahu apa itu disiplin positif. Nah, kemudian cara mencapainya kita gunakan moda restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, bukan dipaksa. Lanjut Ibu.
fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi mengembalikan murid yang tadinya merasa bersalah, yang tadinya sudah merasa harga dirinya hilang, kita kembalikan lagi untuk mempunyai rasa percaya diri bahwa dia juga orang yang bisa berubah kepada hal yang lebih baik. Maka dia akan kembali menjadi anak seperti yang lainnya. Next. Ya, ini contoh penghargaan Bapak Ibu, betapa senangnya anak-anak dapat hadiah. Senang dan kira-kira Bapak Ibu? Senang kan? Juara luar biasa hebat. Hebatlah diriku karena aku mampu mengalahkan semua teman-temanku. Aku jadi orang yang paling segalanya di kelasku. Itu salah satu dari efek dari hadiah. Lanjut Ibu. Ya, restitusi segitiga. Silakan Bapak Ibu. Itu ada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini Bu cara atau alat untuk kita menyelesaikan masalah-masalah anak yang ada baik di sekolah, di rumah, kita terapkan pada anak kita, bahkan mungkin suami atau istri kita bisa pakai cara restitusi. Ya, langkahnya, teori kontrolnya, ada yang bisa mencontohkan salah satu kalimat yang menunjukkan bahwa kalimat itu adalah menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas, yang ketiga validasi tindakan yang salah. Boleh Bapak Ibu, monggo. Nanti kita akan paham apa sih itu restitusi dengan cara kalau kita sudah mencoba menerapkannya. Saya yakin dan percaya semua Bapak Ibu sudah menerapkan. Cuma apakah itu namanya restitusi? Saya juga kenal yang namanya restitusi ini gara-gara ikut CGP Bapak Ibu. Dulu tidak kenal, tetapi yakin bahwa semuanya sudah kita lakukan di dalam dunia pendidikan. Nah, sekarang kita merambah, jangan hanya di dunia pendidikan, boleh di rumah tadi yang saya sebutkan. Ini alatnya insya Allah lebih bijaksana. Kira-kira silakan yang mau memberikan contoh kalimatnya. Atau saya begini, gara-gara kamu ibu ini dimarah bapak kepala sekolah. Kira-kira kalimat ini termasuk yang mana Bapak Ibu? Ya, validasi tindakan yang salah. Belum, sedikit lagi, tapi ya sudah bagus. Apapun yang ada dikreasi dalam otak kita dan diucapkan itu adalah suatu kebebasan yang tidak ada salahnya. Karena salah juga bukan sesuatu yang tidak boleh. Nanti kita lanjutkan. Nah, boleh Ibu lanjutkan next. Nah, ini contoh. Kita nonton ya Bu. Contoh. Ada suaranya Bu.
Ini adalah restitusi dengan mode home visit. Bapak Ibu kenal waktu itu murid kita yang di atas, namanya ini Reski, Bapak Ibu. Reski sekarang alhamdulillah dengan berbagai macam cara, yang tadinya malas sekolah sekarang dia sudah bisa aktif sekolah. Kemudian Aji juga sama, dia sangat tertatih-tatih untuk menyelesaikan pendidikan, tapi dengan berbagai macam usaha dia mampu untuk menyelesaikan. Lanjut, keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira apa Bapak Ibu? Satu aja, monggo. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, Ibu Mira. Baik, Ibu, kalau menurut saya, karena kalau keyakinan itu opini atau asumsi seseorang, sedangkan peraturan itu sesuatu atau hal-hal yang sudah disepakati bersama. Baik, terima kasih Ibu Mira. Next, Ibu. Ya, kebutuhan dasar manusia. Manusia mempunyai kebutuhan yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, penguasaan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Ini semua dimiliki oleh kita karena kita sebagai manusia. Lanjut. Ya, kebutuhan dasar manusia. Lanjut, Ibu. Ya, kebutuhan bertahan hidup. Contohnya apa, Ibu? Monggo, kebutuhan untuk bertahan hidup. Tentu kita sandang, pangan, ya gitu. Selanjutnya kasih sayang dan rasa ingin diterima, Bapak Ibu. Jadi kita ini punya rasa ingin disayangi. Bukan hanya anak kecil yang ingin disayangi. Kita yang tua makin ingin disayang. Nah, tapi yang nyayang tentunya lebih sedikit, wabil khusus pasangan gitu. Ya, yang ketiga penguasaan. Jadi murid itu merasa dirinya atau kita kebutuhan merasa ingin menunjukkan bahwa saya mampu, bahwa saya bisa. Itu. Next, Bu. Ya, penguasaan atau kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kita ini nggak mau dipaksa. Kamu nikah dengan sini nggak mau, saya punya pilihan sendiri. Kamu saya belikan baju ini nggak mau, saya punya pilihan sendiri. Itulah kebutuhan kita sebagai manusia. Yaitu yang kelima juga kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Semua orang ingin senang, nggak ada satupun yang ingin susah. Tapi kenapa hal itu terjadi, susah dan senang? Inilah kehidupan. Next, Ibu. Ya, jika kita senang, murid senang, itulah contoh gambarannya. Senang semua itu Bapak Ibu? Senang, menunjukkan kemampuan bahwa saya bisa, saya perlu diakui loh, saya mampu ini. Gitu. Lanjut next. Ya, 5 positif kontrol guru. Tadi ya, penghukum membuat masalah, merasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, terakhir sebagai manajer. Ini Bapak Ibu, di antara sekian ini yang harus kita kuasai sebagai guru. Yang terakhir, kita harus punya kemampuan sebagai manajer. Next. Penghukum, ya, next. Ya, merasa bersalah sebagai teman. Bapak Ibu, saya yakin paham bagaimana kita sebagai teman terhadap murid-murid, tapi jangan sampai keterlaluan. Karena kalau kita terlalu menganggap murid itu sebagai teman, ada efek negatifnya juga, ya. Pemantau guru juga bisa sebagai pemantau. Manajer, nah inilah Bapak Ibu. Ini yang
wajib kita miliki Bapak Ibu, guru sebagai manajer. Silakan, ada yang mau jelaskan? Guru sebagai manajer? Satu orang saja. Ya, silakan Ibu Mira. Baik, kalau menurut saya guru sebagai manajer ini kan biasanya tugasnya itu untuk mengkoordinir, mengarahkan. Jadi menurut saya seorang guru itu harus bisa mengkoordinir atau mengarahkan peserta didik. Sekian Ibu. Terima kasih Ibu Mira. Next. Ya, budaya positif membahagiakan guru dan murid inilah penampakan Bapak dan Ibu guru yang merasa bahagia. Ya, kalau nggak ada yang bertanya, saya ada bertanya sedikit Bu. Kenapa? Masihkah boleh kita memberikan hadiah kepada murid kalau kita sudah tahu bahwa hadiah adalah salah satu bentuk penghukum terhadap murid? Ya? Baik, menurut pendapat saya pemberian hadiah ini harus dibedakan menjadi dua. Hadiah untuk apresiasi prestasi atau hadiah sebagai imbalan di dalam praktik di kelas. Itu seperti yang saya katakan di awal tadi, mengapa penghargaan bisa membunuh karakter murid. Ini yang saya golongkan pada saat belajar di kelas. Guru memberikan penghargaan kepada murid jika hanya ingin menjawab pertanyaan. Nah, itu yang membunuh. Tapi kalau yang hadiah untuk imbalan prestasi mereka itu juga sebagai motivasi diri. Jadi ada pembedaan dua itu. Kalau untuk yang pemberian penghargaan prestasi perlu, tapi kalau untuk pemberian penghargaan agar mereka mau aktif di kelas itu tidak perlu. Terima kasih. Terima kasih Bu Angel. Jadi kita bedakan seperti ini sekarang Bapak Ibu. Kita masih boleh memberikan hadiah kepada anak dengan syarat satu, tidak direncanakan. Jadi kalau hadiah yang ranking 1, yang nanti juara ini, itu sudah direncanakan. Itulah yang salah satu sebenarnya membuat karakter anak itu timbul sombong. Makanya sebenarnya tidak bagus. Kalau yang sifatnya spontanitas kayak saya, tadi siapa yang menjawab ya? Menjawab saya kasih. Nah, ini boleh ini contoh Bapak Ibu. Ya, tepuk tangan dulu. Kenapa boleh spontan tanpa direncanakan? Nah itu. Jadi kita sudah paham ya Bapak Ibu. Kalau hadiah yang kita rencanakan tidak mendidik, ya, malahkan bahkan menjadi penghukum. Nah kemudian Bapak Ibu, restitusi. Saya sedikit. Kalau hukuman itu sifatnya satu pihak, hanya kita. Murid nggak tahu, Bu telat, tahu-tahu kita suruh nyuci WC. Murid nggak tahu, nggak diajak ngomong, tahu-tahu disuruh nyuci WC atau suruh ngepel. Nah itulah hukuman. Kalau konsekuensi ada dua belah pihak. Murid sudah diajak, contoh, kita mau mulai belajar, kita buat kesepakatan di kelas, kemudian anak itu melanggar. Nah, kan kamu sudah tahu ini aturannya. Yang buat siapa? Bu guru kan? Bukan, kita semua dalam kelas. Konsekuensi kamu jika melakukan kesalahan. Nah, ini dua belah pihak ada ya konsekuensi. Kemudian yang terakhir tadi apa? Restitusi. Kalau restitusi itu guru memberikan anak itu untuk berpikir. Pertama, kok saya telat ya? Kenapa ya saya telat? Apa salah ya saya telat? Itu satu. Sadari dulu bahwa perbuatannya adalah suatu kesalahan. Sadarkan dulu. Setelah anak sadar, yang kedua kita validasi. Kita sembuhkan dulu, semangati dulu. Enggak apa-apa nak, hari ini kamu telat, besok jangan lagi. Telat bagus enggak? Enggak. Nah, kan kamu tahu yang kamu yang bilang enggak bagus. Besok mau ulangi enggak? Enggak. Kok kamu berani bilang enggak mengulangi, dengan cara apa? Nah, kita tuntun. Caranya untuk kamu tidak telat itu apa? Apa ya Bu? Enggak tahu lah Bu guru. Apa ya? Oh, bangunnya harus cepat Bu.
Artinya anak dituntun untuk mencari jawaban dan solusi atas masalah sendiri. Itulah Bapak Ibu kegiatan hari ini. Mudah-mudahan kita paham dengan hukuman, restitusi, dan konsekuensi. Bedakan di antara tiga itu. Kemudian kita tidak lagi membuat anak terhukum oleh yang namanya hadiah. Itu saja mungkin dari saya mohon ada 3 orang berikan sedikitlah testimoninya untuk saya. Berdiri dari sini ngadep ke sana, silakan. Habis itu nanti kita sudahi. Ya, silakan Ibu Mira menghadap kamera ya. Ya. Acara ini Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang saya dapatkan atau hal baru yang saya ketahui hari ini setelah mengikuti kegiatan atau penjelasan dan diskusi bersama pada siang hari ini itu saya menjadi lebih paham terhadap arti dari hadiah sebagai hukuman untuk siswa. Jadi saya lebih paham lagi untuk bisa membedakan bagaimana kalau memang memberikan apresiasi kepada anak yang tidak menimbulkan kebiasaan tidak baik kepada mereka. Demikian Ibu, terima kasih. terima kasih. Ada lagi mohon bapaknya satu, ibunya. Ibu Ayu silakan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan waktunya. Mohon izin Bapak Ibu untuk menyampaikan testimoni saya dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Duina. Oke, baik, di sini hari ini kita sudah mendapatkan pengetahuan baru tentang disiplin budaya positif ya. Budaya positif di mana tadi ada 6 ya Bu ya. Ada yang teori motivasi perilaku manusia, kebutuhan kebutuhan manusia, kemudian ada juga posisi kontrol guru, kemudian ada juga pokoknya seperti itu, ada 6 tadi. Ya, luar biasa sekali Bu Dwi apa yang sudah disampaikan. Sebagai guru kita tersadar bahwa ada beberapa yang selama ini kita lakukan ternyata salah. Kemudian setelah banyak penjelasan dari Ibu, semoga kedepannya lagi khususnya untuk saya sendiri bisa berubah menjadi ke arah yang lebih baik berdasarkan apa yang sudah Ibu Dwi sampaikan. Begitu, terima kasih Ibu Dwi. Terima kasih Ibu Wulan. Silakan Pak Edi. Terima kasih buat waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dwi. Dari kegiatan ini banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Ternyata kita sebagai guru ya mungkin sebelum kegiatan ini mungkin banyak perbedaan gitu ya. Kita sebagai guru perlakuan kepada anak, ternyata melalui kegiatan ini saya mulai tahu, saya mulai terbuka, ternyata ada aturan-aturannya Bu ya. Kalau kita menghukum anak kemudian memberikan penghargaan kepada anak, ternyata ada aturan-aturannya Bu. Mungkin untuk kedepannya saya berharap kita yang mengikuti kegiatan ini bisa lebih baik lagi menjadi sebagai seorang guru untuk memajukan pendidikan di tempat ini khususnya di SMA Negeri 2 Argentino. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk kita semua, beri aplaus untuk semuanya. Closing terakhir Bapak Ibu, jika ada anak murid kita yang nakal, pada dasarnya mereka bukanlah nakal, tetapi kita lihat mereka sedang memenuhi salah satu kebutuhan hidupnya. Terima kasih untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya.